Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Ajimah. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu hari ini. Oke. Jadi hari ini Pak Irfan akan melakukan kegiatan coaching ya bersama Bu Amanda ya Pak Irfan. Iya Bu. Iya. Baik, jadi sebelum melaksanakan coaching, ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Pak Irfan. Yang pertama adalah tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada proses coaching Pak Irfan nanti ya. Yang pertama itu nanti apakah proses coaching Pak Irfan nanti sudah sesuai dengan alur kita. Iya. Kemudian yang kedua nanti apakah pada proses coachingnya itu Pak Irfan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Amanda sebagai coach kan? Kemudian yang ketiga saya juga akan mengamati respon yang diberikan oleh coach kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak Irfan. Kemudian selain itu juga nanti akan saya mengamati dalam proses coachingnya itu apakah sudah nampak adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi coaching. Jadi dari proses coachingnya nanti itu apakah sudah muncul itu Pak Irfan? Iya. Baik Pak Irfan, sebelumnya saya ingin menanyakan nanti pada saat proses coaching kompetensi apa yang ingin Pak Irfan kembangkan dari diri Pak Irfan? Pada saat nanti saya melaksanakan coaching atau pekerjaan Bu Ajimah ada 3 Bu kompetensinya. Yang pertama adalah present atau hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas. Ada 3 ya Pak Irfan ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, Pak Irfan lebih ingin secara spesifik Pak Irfan lebih ingin mengembangkan yang mana? Ada 2 Bu Ajimah yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah ingin mendengarkan secara aktif Bu. Iya, soalnya saya itu kadang kurang konsentrasi, kurang fokus itu. Kemudian yang kedua adalah ingin membuat atau pertanyaan-pertanyaan Bu yang berkualitas atau berbobot agar nanti coachingnya bisa menyimpulkan masalahnya sendiri. Itu. Jadi ada 2 ya Pak Irfan ya. Yang pertama mendengarkan aktif, itu sangat penting sekali ya Pak Irfan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa membuat coach itu nanti dia bisa menemukan solusinya yang Oke. Nah kemudian dari coaching nanti, dari kegiatan coaching nanti, menurut Pak Irfan indikator apa yang bisa menjadi patokan bahwa proses coachingnya Pak Irfan itu berhasil? Nah, indikatornya Bu Ajimah dari proses coaching nanti berhasil atau tidak, nanti coaching itu harapan saya adalah bisa menyimpulkan, bisa mencari solusinya sendiri Bu, dari permasalahannya itu. Kemudian yang kedua adalah dari masalah tadi itu yang sudah ditemukan, harapan saya adalah coach bisa melaksanakannya pada saat pembelajaran berikutnya. Gitu. Jadi tidak hanya direncanakan saja ya Pak? Iya, tapi juga harus ada aksinya Pak. Baiklah Pak Irfan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kegiatan pra-observasi ini. Jadi nanti silahkan setelah ini Pak Irfan bisa melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Amanda sebagai coachingnya. Kita akan saya dampingi gitu ya. Oke, silakan nanti segera Pak Irfan ya. Ya Bu Ajimah, terima kasih Bu Ajimah. Terima kasih banyak. Oh, Pak Irfan? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu ya? Iya, alhamdulillah. Bentar Bu, bentar Bu. Pak kosong. Kebetulan kosong Bu. Iya, kosong. Saya juga kebetulan pas Iya. kosong. Gimana Pak Irfan? Apa hari ini sudah siap untuk melakukan coaching? Kemarin katanya ingin melakukan coaching gitu kan? Iya. Alhamdulillah Bu siap. Ini saya sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk mengadakan coaching dengan Bu Amanda. Bu Amanda ya. Iya. Bu Amandanya kira-kira bisa hari ini? Nah, bentar Bu ya, saya telepon dulu. Iya, saya dulu.
Assalamualaikum. Iya, Bu Manda di mana? Oh iya Bu. Hari ini kan kita akan mengadakan coaching Bu ya. Iya. Di mana Bu enaknya? Tempatnya di mana? Oh iya dah. Kalau misalkan gini Bu Amanda, kalau obrolannya kita adakan di sekolah gimana? Iya dah. Di Bu Amanda, di ruang perpustakaan. Iya, di ruang perpustakaan. Hari ini saya tunggu ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak? Bisa. Bisa, alhamdulillah Bu Manda barusan bilang saya bisa Bu, ini masih OTW. Oh, iya, iya. masih dalam perjalanan. Oh itu sepertinya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Amanda. Iya. Monggo Bu Amanda. Terima kasih Bapak. Iya. Gimana Bu Amanda, sehat hari ini? Alhamdulillah Bapak, Iya, sehat. sehat. Iya. Cuma sedikit capek Bapak. Kenapa Bu? Aduh, banyak sekali Bapak tugasnya, kayaknya saya kurang agak full pikiran saya Bapak. Oh begitu ya. Gitu. Tugas yang di rumah atau yang di sekolah? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh iya. Menumpuk ini. Iya Bu ya. Gitu ya. Gitu. Jadi satu semuanya Bapak ini, dan saya agak kesulitan untuk menyelesaikan tugas-tugas saya itu Bapak. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Berarti ini perlu diskusi nih ya. Iya, Bapak. Untuk mencari solusinya ya. Betul, itulah sebabnya saya menghubungi panjenengan sebelumnya. Iya. Baik Bu ya. Sebentar Bu ya. Ini saya mau menaruh HP saya dulu. Iya. Kalau saya nanti apa mengganggu. Oh iya Pak. Baiklah Bu Manda, dari obrolan ini apa yang diinginkan oleh Bu Amanda? Iya Bapak. Iya. Saya menghubungi Pak Ervan ini mau menceritakan permasalahan saya Bapak. Jadi saya sebagai guru akhir-akhir ini sepertinya kurang bertanggung jawab untuk tugas saya. Iya. Yaitu saya sering terlambat mengumpulkan kewajiban saya, yaitu contohnya soal kemarin Bapak ya. Iya. Soal untuk penilaian akhir semester Iya. itu saya terlambat Bapak, dan tentu saja keterlambatan ini juga saling terkait ya. Kalau saya terlambat, yang lainnya juga akan menghambat pekerjaan yang lainnya. Nah di sini saya juga kenapa berpikir kok bisa ya saya terlambat seperti ini, dan nggak hanya hari ini saja. Akhirnya saya ada beberapa kali teguran, dan itu sempat membuat saya berpikir ekstra seperti itu Bapak. Iya. Karena sebelumnya saya jarang seperti ini. Iya, Gitu. begitu ya. Jadi permasalahannya tadi itu ya, salah satunya terlambat mengumpulkan soal-soal ujian Bu ya. Salah satunya Bapak. Gitu ya. Dan masih ada beberapa tugas yang belum saya selesaikan, dan ini deadline-nya bersamaan Bapak, dan aduh apa yang harus saya lakukan ini. Begitu Bapak. Belum mana yang tugas yang di luar Bu ya. Iya belum Bapak. Yang sebagai dosen itu ya Bu ya. Iya betul Bapak. Terus Bu Manda, menurut Bu Manda kriteria yang seperti apa dikategorikan bahwa seseorang itu dikatakan sudah bisa manajemen dirinya sendiri? Jadi kalau berdasarkan sudut pandang saya Bapak ya, orang yang mampu memanajemen dirinya sendiri itu adalah yang tertata Bapak. Artinya dia punya skala prioritas sangat penting, sangat mendesak. Nah di situ bukan impulsif gitu ya Bapak. Jadi beberapa hari ini saya cenderung impulsif. Mengerjakan segala sesuatu. Oh ini dulu ini dulu. Tidak memperhatikan tentang skala prioritasnya gitu ya. Atau kadang saya mengerjakan sesuatu itu, saya sepertinya lebih seneng ngerjain ini karena lebih santai, padahal deadline-nya masih yang lama. Sedangkan yang deadline-nya sebentar lagi, aduh sebentar akhirnya. Nah itu Bapak.
yang menurut saya apa namanya manajemen yang baik adalah yang sesuai dengan skala prioritas. Betul. Jadi memanage waktu itu sangat penting ya, Bu Benar, Wanda ya. Bapak. Iya, Iya, waktu sangat penting. sehingga kalau kita bisa mengatur waktu pekerjaan kita, maka insya Allah kita akan tenang, Bu ya. Tenang, Iya, betul. tenang, Teratur. tidak teratur, tugas kita semuanya itu menjadi terlaksana, Bu ya. Betul Bapak, betul sekali. Nah, terus berikutnya menurut Bu Manda, misalkan kita punya skala 1 sampai 10 Bu Manda ya. Nah, kira-kira manajemen yang telah dilakukan Bu Manda saat ini tuh berada di skala mana? Berapa? Nah, ini Bapak akhir-akhir ini karena menurut saya sedang tidak fokus atau kurang baik yang manajemen waktu. Iya. Saya sepertinya ada di skala angka yang kurang baik, yaitu 5 Bapak. Ya. Tengah-tengah ya Bu Manda? Oke, di tengah-tengah. Dan untuk orang yang perfeksionis gitu ya, Iya. itu sangat kurang bagus gitu. Menurut Iya. saya itu perfeksionis gitu ya Bapak. Iya, Segala iya. sesuatu harus baik, dan di angka 5 itu, aduh, gitu. Kok buruk sekali akhir-akhir ini kinerja saya, begitu Bapak. Kenapa Bu Manda kok menilai skalanya 5 ini? Yaitu Bapak, beberapa tugas itu yang harusnya saya bisa lakukan on time, tepat waktu, itu tidak bisa saya Tidak bisa, lakukan ya. gitu. Biasanya seperti ini, oh deadline tanggal 30, tanggal Iya. 27 itu sudah selesai saya. Selesai. Ternyata beberapa bulan ini, beberapa minggu ini Iya. maksud saya, tanggal 30 itu saya baru selesai. Oh. Akhirnya kan saya tidak bisa koreksi lagi. Iya, iya, iya. Gitu. Apa yang salah, apa yang kurang sempurna, apa yang Iya, kurang betul. sesuai. Akhirnya ya udah apa adanya itu. Nah, Begitu. itu yang menurut saya kurang maksimal Bapak. Oh, iya. Berikutnya targetnya Bu Amanda itu ingin skala berapa? Tentu saja target saya Iya. adalah di angka 8 sampai 9 ya Bapak ya. Hampir 10 ya. Iya, iya. Saya ingin yang baik tentu saja ya Bapak Iya, ya, iya, untuk betul. nge-push diri saya sendiri menjadi lebih baik ya. Iya. Mungkin 8 sampai 9. 8 sampai 9 Bu ya. Iya. Jadi harapannya dengan skala 8 sampai 9 bagaimana Bu? Dengan angka 8 sampai 9 ini tentu saja harapannya adalah hasil yang baik, tertata, sempurna. Sempurna. Bapak. Jadi memang evaluasi itu ada kekurangannya, tapi Iya. saya minimalisir kekurangannya seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki gitu. Mungkin kekurangannya dari awalnya 10 mungkin jadi 4 hanya kekurangannya. Iya, Nah, gitu. seperti itu. Iya, iya. Yang diperbaiki kan semakin kecil Semakin semakin kecil. ringan gitu Iya. tugas kita seperti itu. Iya. Baik Bu Manda. Bu Manda tadi sudah menyampaikan bahwa ingin mendapatkan targetnya skalanya 8 Bu ya? Iya. Iya 8. Berikutnya bagaimana rencana Bu Amanda Rencana. atau strateginya Bu Manda ya rencananya? Bagaimana strateginya Bu Manda atau rencana Bu Manda untuk mendapatkan skala 8 itu? Rencana saya Bapak yang paling sederhana itu saya membuat checklist sepertinya. Checklist ya? Checklist itu saya urutkan Iya. dari skala yang sangat penting, sangat mendesak, sangat penting, tidak mendesak gitu Bapak. Gitu Saya ya. urutkan sampai hingga skala Iya. tidak penting, tidak mendesak. Nah, dari skala yang paling urgent itu sangat penting, sangat mendesak, saya kerjakan terlebih dahulu. Yang sangat penting itu ya? Oke, tidak impulsif gitu. Oh, Iya. saya ingin mengerjakan ini, lalu belum selesai, pindah lagi kerjaan ini. Belum Iya. selesai, tiba-tiba istirahat. Nah, seperti Iya. itu. Iya. Jadi tertata ya Pak Tertata, ya. ya, Termanage iya. dengan baik sehingga yang saya harapkan adalah hasilnya sempurna atau baik gitu Bapak. Itu yang saya pikirkan Bapak. Dan berikutnya juga supaya apa ya? Rencana itu terlaksana, sepertinya saya juga butuh alarm gitu. Alarm, ya. Siapa reminder saya gitu. Iya. Ternyata ada yang saya pikirkan adalah oh iya saya buat alarm kecil di Alarm handphone kecil. saya, Oh, begitu. notes gitu yang Iya. ting 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 waktu Iya. saya ngerjakan ini begitu Bapak untuk mengingatkan saya. Itu beberapa hal yang saya pikirkan Bapak. Rencananya ya, yang akan Rencananya, betul. dilaksanakan Bu ya? Betul sekali Bapak. Jadi setelah saya lihat tadi rencananya pertama itu buat checklist Bu ya. Buat checklist. sangat penting itu ya. Baru penting itu ya. Iya. Yang kedua terus buat alarm kecil-kecil. Alarm kecil-kecil untuk Oh, mengingatkan gitu ya, saya, Bu ya. kan perlu ada sesuatu yang Iya. mengingatkan Iya. gitu Pak. Berikutnya Bu Amanda mungkin ada lagi
rencana atau strateginya selain buat alarm, membuat checklist, mungkin ada lagi kira-kira? Saya sempat berpikir ini Bapak, Iya. ini sepertinya saya juga butuh berkolaborasi Bapak, bukan Iya. hanya dengan benda mati seperti handphone Iya, ya Bapak iya, ya, iya. tapi mungkin saya juga butuh partner Bapak. Kebetulan saya selalu berpartner dengan Ibu Anggita sebagai sesama rekan mata pelajaran geografi untuk saling mengingatkan. Nah itu penting Iya. sekali Bapak. Bu Manda sudah selesai ini, Bu Manda sudah selesai ini. Nah itu apa namanya ya, juga sangat penting untuk saya Bapak. Oh Iya. iya, sudah diingatkan Bu Anggita supaya saya juga ada rasa sungkan gitu ya Bapak ya. Tidak apa namanya, oh ternyata pekerjaan saya ini juga ada hubungannya dengan kelancaran pekerjaan rekan saya. Begitu. Jadi butuh Berkolaborasi dengan rekan ya, dengan betul, gitu. Jadi Bu Manda, kalau saya lihat ada 3 Bu ya rencana aksinya ini. Yang pertama tadi itu membuat checklist, kemudian yang kedua membuat alarm kecil, dan yang ketiga membuat kerjasama dengan rekan sejawat ya, berkolaborasi dengan rekannya. Betul. Sesama guru geografi. Sama guru geografi, betul. Berikutnya Bu Manda, kapan Bu Manda menerapkan rencana-rencana yang sudah tadi disampaikan? Nah, ini penerapannya ini Bapak, saya harus lakukan sesegera mungkin ini Bapak. Iya. Nah, contohnya ini penilaian akhir semester geografi ini hari Iya. Selasa depan ini Bapak. Iya. Gitu. Lalu di sini siswa kan pada minta, Bu Manda ada kisi-kisinya apa enggak? Nah itu kalau saya tidak menata itu mulai awal ya nanti amburadul. Maka Iya. dari itu saya sepertinya perlu action sekarang. Dan saya sudah membuat checklistnya tadi Bapak, Iya. ini, dan baru saja saya juga ngobrol dengan panjenengan lalu ada ide, Iya. oh iya saya butuh rekan untuk mengingatkan Bu Anggita. Bu Anggita. Nah itu Bapak. Jadi bisa menggali lagi. Enggak Bapak gitu. Kan tidak enak Bapak bekerja sendiri tanpa ada Iya. bantuan rekan seperti itu gitu. Itu ya sesegera mungkin dalam hari ini saya perlu. Setelah obrolan ini ya, Nggih, betul, secepatnya Bapak. Ibu Manda ya. Baru saja langsung terinspirasi, oh iya butuh bantuan rekan saya. Iya, jadi berikutnya Bu Manda untuk mewujudkan tadi itu rencana-rencana tadi itu ya, seperti membuat alarm, kemudian membuat apa skala gitu ya. Kemudian siapa yang bisa membantu lah Bu Amanda untuk mewujudkan rencana aksi itu? Yang bisa membantu yang Iya. pertama itu ada Bapak, kan saya Iya. selalu diingatkan oleh guru saya. Di sini ada guru saya Bapak, yaitu Bu Desi. Oh, Manda iya. sudah selesai ngerjakan. Iya. Iya, sungkan saya Bapak sama guru saya Iya, guru sendiri, Gitu, ya, gitu. iya. Akhirnya jadi ya Iya. sepertinya apa namanya, semangat Bu Desi untuk apa ya bahasanya ngoyok-ngoyok Iya. itu ternyata membantu saya Bapak secara Iya. tidak sadar. Awalnya saya, apa sih Bu Desi ini? Ternyata setelah saya pikir-pikir, oh iya ini membantu saya supaya lebih on time, Iya. lebih tertata, lebih Iya. termanage dan lebih bertanggung jawab lagi. Iya. Nah, saya rasa itu Bapak yang membantu saya, Iya. pengingat dari kurikulum dan teman-teman lain seperti Bu Anggita Anggita tadi. itu ya, yang bisa membantu ya. Yang bisa membantu sehingga saya lebih, oh iya, jangan sampai menghambat pekerjaan orang lain karena Iya. saya karena saya kurang bertanggung jawab. Iya, Gitu, Bapak. tapi Bu Amanda ya, jadi yang membantu Bu Amanda itu ya rekan ya, rekan ya, iya, rekan sendiri di sekolah ya, Betul, Bu Bapak. Anggita, Bu Desi ya, Iya, betul, iya, betul. selaku kurikulum ya, Betul, mengingatkan ya. Iya, saling mengingatkan. Iya. Dan ini juga Pak Ervan juga membantu saya. Membantu Oh, juga. iya ya, gitu. Iya, iya. Nggih. Iya, jadi kayaknya dari obrolan ini Bu Amanda sudah mulai menemukan ini sudah solusinya ini. Iya. Banyak ini kayaknya ini. Iya. Harapan saya Bu Manda nanti setelah menemukan dari obrolan ini, setelah menemukan tadi itu rencana-rencana aksinya ya. Harapan saya Bu Manda mudah-mudahan Bu Manda ini bisa bisa menciptakan, mewujudkannya. Amin, amin. Iya. Ya Allah, terima kasih ya Iya. Bapak sudah menyempatkan waktu berbicara dengan saya. Iya, iya. Mudah-mudahan Bu Manda setelah obrolan ini dilaksanakan dapat mewujudkan
rencana atau strategi yang telah disampaikan tadi Bu Amanda ya, sehingga Bu Amanda bisa lebih memanage, bisa mengelola, bisa lebih mengelola waktunya Bu Amanda, sehingga Bu Amanda bisa lebih tenang, bisa lebih refresh ya. Betul, Ya, Pak. terus pekerjaan baik di sekolah maupun di luar sekolah bisa terlaksana semuanya. Iya, tidak terbengkalai. Benar Bapak, terima kasih Iya. Bapak. Iya. Kiranya cukup ya ini ya, Bu Amanda ya. Oke Bapak. Cukup ini sudah ya Cukup. obrolannya ya. Terima kasih ya Iya, Bapak Mas. sudah meluangkan waktu Iya. berbicara dengan saya. Bu Iya. Azima juga meluangkan waktu Iya. menemui saya. Iya. Gitu. Mungkin saya melanjutkan aktivitas saya yang lainnya. Oh iya, masih ada jam ngajarin. Nggih, masih ada. Oh iya. Tapi sebelumnya saya mau makan dan minum dulu. Oh iya, belum makan. Iya Bu Amanda. Ya sudah, terima kasih Bu Amanda. Nggih. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mohon izin keluar dulu. Iya. Terima kasih. Nggih. Bu Azima. Nggih. Ngobrol Bu Amanda nggih. Monggo. Oke, alhamdulillah Pak Irfan ya. Iya, Jadi iya. sudah melakukan proses coaching dengan Coaching. Bu Amanda ya. Iya. Nah, jadi sebelum saya menanyakan atau menyampaikan hasil pengamatan saya ingin Pak Irfan menilai dirinya sendiri. Iya. Kira-kira dari proses coaching tadi, Pak Irfan menilai Bapak sendiri seperti apa? Iya. Jadi selama tadi saya mengadakan atau melaksanakan coaching dengan Bu Amanda, saya menilai dari saya sendiri, saya masih kayak kurang maksimal Bu. Iya. Dalam Kenapa Pak kok bisa Iya, menilai kayak kurang maksimal? Iya, kayaknya masih kurang maksimal dalam hal memancing Bu Amanda untuk mewujudkan atau untuk mencari solusi. Ya, kenapa? Karena tadi saya menilai saya sendiri, pertanyaan saya masih ada yang kurang kurang banyak yang perlu disampaikan. Begitu. Iya, Pak Irfan ya. Pak Irfan. Nah, kalau itu menurut Pak Irfan tadi nggih masih ada kekurangan. Iya, ada kekurangannya. Ya, pertanyaan tadi. Kalau gitu boleh ya saya menyampaikan Iya. pengamatan saya ya Pak Irfan Iya. ya. Iya. Jadi mungkin nanti monggo Pak Irfan disesuaikan apakah benar dari pengamatan saya ini. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang Kurang, kan gitu. Iya. Jadi tadi dari kegiatan coaching Pak Irfan tadi yang saya amati bersama Bu Amanda itu sudah sesuai Pak. Oh iya, alhamdulillah Bu. Tintanya itu sudah ada, jadi dijalankan secara runtut dan teratur. Jadi mulai dari Pak Irfan tadi menentukan tujuan bersama Bu Amanda, apa tujuan dari proses coaching hari ini gitu. Kemudian Pak Irfan juga sudah mengidentifikasi Menggali, permasalahan apa Iya. yang dihadapi oleh Bu Amanda yang akan didiskusikan dan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian rencana aksinya Bu Amanda bagaimana Iya. itu juga sudah Pak Irfan gali tadi. Oh iya, sudah Bu ya. Ya, jadi sudah Pak Irfan Iya. gali dengan pertanyaan-pertanyaan Iya. yang menurut saya cukup berbobot Pak Irfan. Oh, gitu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawabnya tadi juga Iya. sudah Pak Irfan tanyakan Oh, komitmennya ke sudah, Bu Bu. Amanda terhadap rencana Iya. yang akan dilaksanakan oleh Bu Amanda itu bagaimana. Iya. Kan sudah juga ya Bu Amanda juga sudah berkomitmen akan segera melaksanakan rencana yang Rencana. sudah Dibuat tadi ya. Jadi menurut saya itu Pak Irfan. Kemudian untuk ininya apa? Pak Irfan juga sudah menghadirkan ini presence. Present ya. Secara penuh. Iya, Pak Irfan juga sudah menyingkirkan gangguan yang mungkin Iya, mengganggu akan ya. menjadi hambatan Hambatan, gitu ya. iya. Tadi HP-nya sudah dialihkan terlebih dahulu. Itu juga termasuk salah satu cara untuk Presence. menghadirkan presence. Pak. Jadi mungkin ada lagi cara lain, misalnya diajak berbincang-bincang dulu Pak Irfan, misalnya dengan hal-hal yang ringan dulu. Itu juga bisa membuat Bu Amanda sebagai coachingnya Pak Irfan itu merasa nyaman. Oke. Iya Bu, iya. Tadi sudah cukup bagus Iya, Pak Irfan. iya, iya. Saya lihat tadi sudah cukup bagus. Kemudian Pak Irfan juga sudah berhasil, saya amati tadi sudah berhasil untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Amanda. Iya. Jadi apa yang bisa Bu Amanda lakukan supaya permasalahannya Bu Amanda tadi
teratasi. Teratasi. Ternyata terbukti Bu Manda bisa menyampaikan, Iya. oh iya seperti ini, seperti ini. Nah, Betul. itu berarti Pak Irfan sudah bisa menggali pertanyaan. Nah, gimana menurut Pak Irfan, pengamatan saya ini sudah sesuai apa tidak? Iya. Menurut Pak Irfan. Kalau menurut saya sendiri sesuai. Boleh. Jadi yang Bu Azimah tadi sampaikan itu sebetulnya sudah saya laksanakan sesuai dengan alur perintah Bu Azimah ya. Iya. Jadi mulai dari menanyakan tujuan obrolan, Betul. kemudian menanyakan menggali permasalahannya, kemudian apa rencana atau strateginya yang akan dilakukan, dan yang terakhir komitmennya untuk masalah yang tadi sudah rencananya sudah disampaikan oleh Bu Amanda. Iya Bu Amanda. Itu ya Pak ya. Iya Bu Azimah. Jadi pengamatan saya tadi seperti Iya. itu. Iya. Nah kemudian tadi kan sebelum kita Pak Irfan melakukan coaching kan Pak Irfan sudah ini ya Iya. mengutarakan kompetensi apa yang ingin Pak Irfan lebih kembangkan tadi. Iya. Pak Irfan menyebutkan Yang- manajemen waktu ya. Yang pertama Iya. itu manajemen waktu. Iya, dengan pertanyaan tertutup. Iya, ya. betul. Nah, menurut Pak Irfan, apakah dari proses coaching tadi kompetensi itu sudah mulai meningkat dari diri Pak Irfan? Iya sudah Bu. Iya. Jadi seperti kompetensi mendengarkan secara aktif ya Bu Azimah ya. Saya sudah mulai meningkatkan saya. Kemudian yang kedua kompetensi dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot sudah mulai saya mulai gali. terlatih ya Pak Sudah Irfan? terlatih sudah. Memang seperti itu Pak Irfan. Iya. Jadi proses coaching ini memang nggak cukup hanya dilakukan 1 kali atau 2 kali. Harus berkali-kali. Iya. Memang harus secara bertahap dan rutin dilakukan. Jadi supaya nanti hal-hal yang Pak Irfan ingin kembangkan itu bisa terasah. Jadi tidak harus dengan terkasih jawab seperti Bu Amanda tadi. Iya. Mungkin Pak Irfan juga bisa mempraktikkannya atau melakukannya kepada siswa-siswa yang juga punya permasalahan. Seperti itu Pak Irfan. Iya. Jadi, Iya Bu Azimah. jadi alhamdulillah ya, berarti tadi dari proses coaching yang tadi kompetensi yang Pak Irfan ingin tingkatkan berarti sudah mulai terasah ya Pak Irfan. Nanti mungkin tinggal mengasah lagi lebih dalam lewat coaching-coaching yang selanjutnya gitu dengan siapa, mungkin dengan Bu Manda tadi perlu tindak lanjut. Tindak lanjut dari Tindak tadi. lanjutnya bagaimana Pak Irfan? Ya nanti tindak lanjutnya nanti setelah Bu Amanda melaksanakan rencana aksinya tadi itu, nanti saya akan mengadakan obrolan lagi Bu Azimah dengan Bu Amanda untuk menanyakan bagaimana Bu Amanda, apakah sudah dilaksanakan gitu, dan bagaimana hasilnya begitu. Iya, apa? Nanti perlu adanya Obrolan lanjutan. mengetahui Iya. apakah rencananya Bu Amanda itu bisa dilaksanakan Iya. dengan baik atau tidak. Terus dampaknya Jadi bagaimana? mungkin nanti bisa dievaluasi. Iya betul. Iya. Kalau misalnya dia merasa masih belum memecahkan atau masih belum sempurna atau belum maksimal, mungkin bisa digali lagi. Iya betul. Mungkin ada solusi-solusi yang lain. Iya betul. Baik Pak Irfan, tadi hasil pengamatannya itu sudah saya catat ke dalam form ini. Iya betul. Supervisinya. Monggo Pak Irfan mungkin bisa menyampaikan apa yang Pak Irfan sudah dapatkan dari proses coaching. Iya, jadi dari proses coaching ini yang bisa saya dapatkan, yang pertama saya sudah perlahan dapat meningkatkan kompetensi saya Bu Azimah sebagai coach ya. Jadi yang pertama saya sudah melaksanakan hadir secara penuh dengan coaching saya dalam hal obrolan tadi Bu ya Bu Azimah. Kemudian yang kedua saya sudah mulai meningkatkan mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Amanda secara aktif, sehingga saya bisa menggali masalahnya Bu Amanda, kemudian bisa memancing Bu Amanda untuk mencari aksinya, strateginya. Kemudian yang ketiga
saya sudah mulai meningkatkan kompetensi yang ketiga Bu Ujima, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, sehingga bisa membuat coach saya Bu Amanda bisa mencari solusinya sendiri. Ya, begitu. Berarti tujuan kita hari ini tercapai ya Pak Irfan ya. Iya, Meskipun mungkin masih belum sempurna, Iya, belum sempurna. tapi kalau kita terus lakukan secara rutin, insya Allah nanti bisa menjadi ya paling tidak bisa mencapai maksimal. Ya. Cukup mungkin Pak Irfan ya? Cukup Bu Ajimah, cukup. Ya. Cukup untuk pertemuan Iya. kita hari ini Pak Irfan. Iya. Terima kasih banyak ya. Saya juga terima kasih Bu Ajimah selaku supervisor saya yang observasi. Ya. Maaf kalau tadi ada kekurangannya. Ya. Dan terima kasih atas masukannya tadi. Ini Bu, saya ada jam ada jam belajar ngajar, ya, iya. ini kurang 5 menit. Iya, saya juga ada jam ngajar ini. Nggih, sampai Pak Irfan. Terima kasih. Nggih. Nggih.